Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ilmu itu segalanya. Apa Bu? Segalanya. Ingin apa saja, nggak usah macem-macem, adalah dengan ilmu. Ilmu punya kehebatan, punya kelebihan. Mulanya kita disuruh belajar ilmu. Kata kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ta'allam, pada belajar sampean kabeh. Manusia kabeh inginnya hidup enak, bahagia, tentrem, sugih, selalu bahagia, ingin punya suami yang hebat, yang sugih, yang ganteng, yang pinter. Ada nggak yang punya keinginan punya suami sebaliknya? Pengen si bodoh, pengen si marah. Nggak ada, rahono. Ya Bu ya? Iya, sebaliknya seorang suami punya istri inginnya apa? Yang cantik, yang sugih. Ya Bu ya? Turunannya wong gede, pinter, dan segalanya. Ya Bu ya, wajar keinginannya. Nah semua, entah ingin punya suami, entah ingin punya istri, harus kita punya ilmu. Harus punya ilmu. Nggak pantas suaminya umpamanya profesor, doktor, istrinya nggak tamat SD. Yang ngomongnya nggak nyambung, orangnya nyambung. Suaminya bicara valita asing bisa sama karena kata istrinya belum. Ya iya, istrinya pengusaha sukses, pendidikan tinggi, suaminya tamat SD, dijak ngobrol, ngomong-ngomong. Ya iya, angel nyambungnya. Nah, apa sebab? Itulah dengan ilmu. Nah, gimana Pak Haji supaya kita tambah pinter, mudah pinter, mudah. Kita punya ilmu saja dibagikan, ilmu dibagikan, diajarkan, diulangaken, mulang ini, belajar ini, ilmu diulang, dibagi-bagikan, tambah pinter, semakin bertambah. Sulaiman dulu ceramahnya ya biasa, pakai buku, pakai kitab. Kalau nggak pakai kitab nggak bisa. Begitu pakai kitab 1 tahun tamat, tahun depan ulang lagi, nggak usah pakai kitab, sudah apa? Ya Bu. Tahun berikutnya, waduh, banyak yang ngantuk, banyak yang apa, kurang humor, terus menerus. Lama-lama sedikit bisa humor. Akhirnya nggak ada yang ngantuk. Yang dulunya kalau menerangkan sukar dipahami, lama kelamaan mudah dipahami. Itu ilmu dibagikan tambah pinter. Sekaligus ilmu dibagikan dapat duit. Ya Sulaiman waktu bulan Nurul biasanya kamu ya alhamdulillah ceramah di daerah-daerah lain, ya akhirnya Sulaimannya ceramah ya istilah agama dapat keuntungan,
ilmunya dapat bertambah, temannya dapat bertambah, pulang dari Indramayu sana akhirnya dapat ilmu dibagi-bagikan, diajarkan dapat duit seperti guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen perguruan tinggi mengajarkan karena dia punya ilmu dibagikan, di samping tambah ilmu juga apa Bu? Dapat duit. Itulah kehebatan orang punya ilmu. Tapi harta sok dibagikan. Iya, harta dibagikan. Contohnya apa? Pengen jadi kepala desa, ya Bu. Pengen jadi anggota DPR. Kebanyakan ya kalau ingin jadi dibagikan duitnya. Ya kalau jadi mah nggak apa-apa, ya Bu. Yang kalau nggak jadi kan hilang, hutangnya banyak. Iya, dan lain sebagainya. Tapi ilmu dibagikan terus menerus, tambah sugi. Contohnya apa? Dulu Kiai Haji Zainuddin MJ yang ceramahnya diantaranya banyak janda-janda. Banyak janda-janda yang tidak bersuami. Ya kalau janda ya bersuami. Masih banyak dan sebagainya. Kan membagi sejuta umat. Dunia biasa dibagikan terus. Ya akhirnya tambah pinter, termasuk dibagikan tambah pinter, tambah ilmunya tambah banyak, dunianya tambah banyak, ilmunya sedikit, ya dunianya sadar kesulitan. Mulanya itulah perbedaan ilmu dan harta. Al ilmu yahrusuka, ilmu adalah bisa menjaga sampean. Ilmu bisa melindungi sampean. Ilmu bisa menghidupi sampean. Itu ilmu. Kalau punya harta, almal wa anta tahrusuka. Wong kapa duwe harta, kita sing jaga harta. Orang kalau sudah punya ilmu, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, banyak yang memperhatikan, tanya ini, tanya ini. Kadang-kadang dapat duit, alhamdulillah. Tapi sampean punya motor baru, ayo berjalan sendirian. Apalagi pada maghrib, pada asar lah ditoang dari sini ke Bugis. Perempuan sendirian, laki-laki tua sendirian. Pakai motorannya dikentil ning para penjahat, entah begal, entah jambret, dia itu habis ngambil duit itu dari bank, ya Bu ya. Dari ambil duit tetap dikentil, dituang, dibegal. Jadi kalau kita punya harta, kita hati-hati megangnya, dijaga bener. Jadi harta merepotkan. Tapi ilmu dibagikan, tambah pinter, ditambah duit. Harta belum tentu. Mulanya ibu-ibu, ya jangan seperti dulu. Tiru orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur tuh anaknya kuliah di YUN, teman kita. Bapaknya, ya tukang beca. Kita main di rumahnya waktu di Jepara itu, di Jepara dan Kudus, bahkan sampai di Wonosobo, rumahnya sederhana, tapi anaknya banyak yang kuliah. Nggak apa-apa kita hidup untuk anak, nggak apa-apa kita hidup sengsara, yang penting anak pinter-pinter. Itu orang Jawa Tengah, Jawa Timur mentingkan ilmu. Mulanya presiden dari dulu sampai sekarang kebanyakan Jawa Tengah, Jawa Timur.
pertama Presiden Soekarno dari Blitar, Jawa Timur. Kedua diganti Presiden Pak Soeharto dari Solo dan Jogja. Pak Harto ganti Pak Habibie 2 tahun tak berapa dari luar Jawa, baru sekali. Habis itu dipegang Gus Dur dari Jawa Timur, Kiai Abdurrahman Wahid. Diteruskan Kiai Abdurrahman Wahid diganti presiden yang baru Ibu Megawati dari Jawa Timur. Ganti pemilihan setelah itu SBY Susilo Bambang Yudhoyono dari Jawa Timur. SBY 2 periode diganti nih presiden kita yang baru Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dari Solo, Jawa Tengah. Jawa Barat mana? Belum ada. Paling jadi wakil presiden kayak Bapak Haji Umar Wirahadi Kusuma, wakil presiden Jawa Barat. Dari daerah Jawa bagian barat. Yang sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden Jawa Barat, dari orang nomor 1 dan nomor 2 rata-rata Jawa Tengah, Jawa Timur. Memang di sana melahirkan Pangeran Diponegoro. Sebab orang Jawa Tengah, Jawa Timur beda. Yang penting ilmu, dunia nomor 2. Kalau Jawa Barat, waduh, kuliahnya tinggi-tinggi, nanti habis. Nanti gimana? Ya Bu ya. Nah itu kehebatan orang Jawa Timur, mementingkan ilmu. Mulai derajatnya ya beda dengan Jawa Barat. Tapi mudah-mudahan selanjutnya enggak begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, ta'allam, belajarlah sampean. Apa? Fa innal ilma, sesungguhnya ilmu zainun, bisa menghiasi. Zainun, perhiasan. Zainun, babahan. Zainun, dibabai. Zainun, mempercantik, memperganteng, memperindah. Itulah ilmu. Contoh, kita kenal Raden Haji Oma Irama, ya Bu ya, ya iya. King Raja Dangdut terkenal, ya semua perempuan nggak inginlah jadi istrinya Oma Irama. Apa sebab? Dia manusia hebat, gantengnya mah biasa. Di drama aja yang seperti Oma Irama. Siapa? Nano Romansyah. Iya kayak Oma. Iya. Cuma yang beda ilmunya. Sama-sama tampil satu malam. Oma umpamanya 30 juta. Ya maklum, tapi Nano Romansyah waktu itu semalam paling 5 juta. Roma Irama 3 lagu umpamanya minimal 30 juta. Tapi Romansyah 3 lagu 3 juta, kadarnya 10 kali lipat. Gantengnya sama, suaranya mirip sama. Apa sebab? Roma lebih hebat, lebih tinggi keilmuannya daripada Nano Romansyah. Punya kata Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah
hal yastawil ladina ya'lamun, ora podo orang yang berilmu waladina la ya'lamun lan wong-wong sing ora duwe ilmu. Ora pada bae kerjane sebeduk sehari beda bayaran. Berarti itulah kehebatannya ilmu. Terus dengan kita belajar ilmu, kalau ibu bapaknya seneng ngaji, seneng ilmu, insya Allah anaknya dan minimal cucunya banyak jadi orang pandai. Pertama kitanya seneng dulu sama ilmu pengetahuan. Ya, kalau ibu bapaknya nggak seneng, anaknya pengen jadi orang pandai, jadi orang hebat, ibunya nggak seneng ilmu, ya sulit. Ya Bu, ya susah. Yang penting mah ibu mah berkeinginan aja dulu. Pengen punya anak, pengen punya cucu yang soleh dan soleh. Insya Allah anaknya keturutan. Sebab apa? Ya contoh. Dengan punya ilmu berarti kita jadi orang baik. Pak Jokowi presiden kita, bisanya jadi presiden sampai 2 kali, pasti pertama perbuatannya baik. Ya Bu, kenapa dia baik? Di antaranya dia punya ilmu, dibimbing dengan ilmu agama sehingga kepintaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sejak dari Solo dan di wali kota, di Jakarta jadi gubernur, sekarang jadi presiden sampai 2 kali, namanya Harun. Tak ternyata kehebatan kejujurannya orang tua Pak Jokowi itu diberikan kepada anaknya. Nyalon wali kota ning Solo, masih bocah, masih kanak-kanak usianya. Ini nyalon wali kota kepilih, alhamdulillah. Apa sebab? Ayahnya baik, ayahnya orang soleh, mantunya orang Medan, nyalon di sana, nyalon wali kota yang kepilih. Apa sebab? Karenanya ayahnya orang baik. Sampean dagangan baik sekali, dagangannya enak, sedap, ramah. Ya Bu, pasti dagangannya payu dapat untung. Begitu sampean capek istirahat, diteruskan sama anaknya karena bapaknya tuh, ibunya tuh, ibu siapa ya? Ibu Munah. Ada nggak Ibu Munah? Nggak ada ya? Iya. Adanya Mena. Ya iya. Umpamanya Ibu Mena dagangan, baik, ramah, sering sedekah. Akhirnya setelah tua ya capek, diteruskan sama anaknya. Anaknya Ibu Mena ya? Oh iya, keligane Bu. Dagangannya payu laris karena melihat ibunya. Tapi kalau ibunya waktu dulunya jualannya judes, pogal kan, ngambek kan, gampang nyemot teh, akhirnya dagangnya yang kurang pati laku, ganti kian. Aduh pegel, terusakan dengan anaknya siapa aja bunuh? Ibu Mena. Wah, aja Mena aja, Ibu Mena aja. Cuma Mena zaman jual serba. Umpamanya Ibu Mena tuh jualannya tuh mahal, nggak enak, ini pogal, judes, ngambekan, sampean anaknya iya, ya pada kalau mereka diam ya, kejelekan orang tua berpengaruh
kepada anak-anaknya. Tapi kalau ibunya baik, berpengaruh kepada anaknya. Pak Jokowi jadi presiden yang baik, anaknya kepilih. Tapi sebaliknya ada di daerah lain, bapaknya jadi gubernur, umpamanya ya Bu ya, masuk KPK, yang pasti ada yang tidak benar. Anaknya nyalon, calonnya telur, wah, yang ini siapa ini, si Donggol, bapaknya tuh masuk penjara ini gara-gara kena kasus, anaknya nyalon, ya nggak jauh beda. Kalau kepilih juga tetap seperti bapaknya, ya terbukti bapaknya pernah kena KPK masuk penjara, anaknya nyalon, ya nggak kepilih. Emang ya Bu ya, ya iya. Sebab ya kalau kepilih lah masyarakat bodoh, wis perlu kita ku anak penjahat dipilih. Umpama kepilih tuh Bu, ya pasti diantaranya itu berpengaruh. Mulanya ibu kalau anaknya termasuk ngaji, luluh ilmu, lagi belajar supaya jadi wong bener. Tekak ning pengajian iki pada kalau menuju surga. Alhamdulillah. Mulane tekak ning pengajian seneng ketemu karo batul sambil ngobrol orang putek ini ya beli putek tadi kan yang sholawatan ada yang baru tuh vokalisnya. Ada vokalis Pak, ada vokalis yang senior yang tua seputek. Ada senior iya macam-macam. Alhamdulillah seneng lihatan sholawat, artinya seneng, sejuk dan damai sambil lonjori. Ya. Mau banyak keder sampai duhur. Nah, itulah kehebatan ilmu. Nah, Bu, sampean punya ilmu apa? Punya ilmu dagang rubah, diamalkan, dibagi-bagikan. Insya Allah sampean tambah pinter. Dan sebagainya. Nah, terus tadi itulah kehebatan. Mereka belajarnya ilmu adalah hiasan. Kembali, ilmu adalah hiasan. Orangnya sederhana, orangnya biasa, tapi orangnya nggak begitu cantik, begitu pinter, katone ayu. Karena orang punya ilmu. Sampean anak mantu, calon mantu kin mah kurang pati ganteng. Tapi pendidikannya gugur baik sekali. Yang satunya ganteng, anaknya orang kaya, tapi pendidikannya rendah, terkenalnya kurang baik, tapi sugih. Sing dipilih, sing biasa, sing pinter, tak sing sugih. Hah? Ayo kenter, hari pada besoknya mau apa? Ayo, sini pilih deh. Iya sih biasa baik tapi pinter. Hah? Iya memang jarang, Bu. Iya bener, kita pegang gue kakang, ya gue kak. Dilamar nih kian. Puanku, aduh orang bagus, bukan. Karena lamar karo mobil, karena gue mobil. Puanku ya Allah, sering main wadon, sering bukan aja nu gelem. Pendidikan, sehingga bagi yang terbaik, diseneng dia sedulur mampu sugiku. Walau begitu nikah nggak sampai setahun
Akhirnya umumnya ibu ya, enak ini orang kaya. Ternyata kalau dan istri saya dinaikkan haji atau diumrohkan, nanti pegangan ini umrohnya nggak ada. Itu saudara saya dulu ibu ya. Tapi kalau yang biasa pinter, ya belum tentu juga, tapi kan lumayan. Alhamdulillah. Jadi ilmu punya kelebihan, wafat ilmu punya kelebihan. Contoh, seorang guru, kenapa dia akan jadi guru? Punya ilmu. Ada murid yang bandel, ada murid yang badek, dinasihati, dimarahi, dapat duit, dapat duit. Tapi anaknya sampean digumbangi, dimarahi oleh orang lain sing bukan gurunya, terima orang terima. Wah, sudah ada goblok ngumbang anaknya kita. Tapi kamu masih ngumbangi yang marahi guru. Alhamdulillah itu guru. Sampean sakit, kapan sakit apa? Ya kata yang minum obat. Aduh, nggak enak obat. Tapi kata dokter ya suruh minum obat. Karena sakitnya nemen, disertai dengan suntik. Aduh, takut suntik. Zaman dulu suntik jamnya panjang ya bu. Kalau pegok, kalau putus gimana? Ketakutan gimana. Tapi karena ingin sehat, suntik. Iya. Sampai suntik kaget, ya bu. Terakhir dicabut ces. Iya. Aduh. Tapi kan sebelum disuntik kan takut. Setelah disuntik kaget. Setelah ditarik, ya wis tinggal minum obat baik. Tapi ini saya pengen diminum. Setelah itu disuntik, dikasih obat. Dok, berapa bayarnya? 300. Ya bu, ada yang 100, 200, bahkan ada yang sampai 500 lebih. Benar? Itu orang punya ilmu. Tapi kalau Sulaiman bukan dokter apa, takut sampean pengen waras, pengen apa, disuntik masa gelemak. Duduk dok, bukan dokter, obatnya. Ya karena bukan dokter, bukan bidangnya, tidak percaya. Mentak suntik kita, obatnya wedan, bayaran wedan. Apa sih? Lo sampai Sulaiman duduk dokter, yang ngupain nasihat nih, siapa yang wedan. Mungkin harus disuntik kita kan itu obatnya, orang percaya, mas sebenarnya ngasih duit dikasih wedan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punya kelebihan. Orang punya ilmu, nyakitin orang, polisi sampai melanggar, berhenti. Mana surat, mana ini, ya patuh. Karena punya ilmu kepolisi yang punya wewenang. Tapi singkal pasingan degakkan yang memberhentikan Umi atau Yumena, ya, ngapain mandek? Tapi buru-buru. Iya. Mandek, kok. Tapi kapan diberhentikan sama polisi, sama pejabat negara karena dia punya ilmu, kita harus taat. Wafadlum fa'innal ilma zainun. Pertama, wong kalau punya ilmu tambah pantes, tambah ayu, tambah ganteng, ya bu. Yang kedua, wafadlun punya kelebihan. Maukah
kelebihannya. Punya kelebihan. Nabi Sulaiman, bapaknya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kenapa jadi raja? Dia punya keahlian. Di antara keahliannya, keahlian bertempur, melawan Jalut, perang di panah. Perang di panah, akhirnya musuhnya kalah. Akhirnya Nabi Daud diangkat jadi raja. Apa sebab? Punya ilmu. Sekaligus banyak ilmu Nabi Daud. Setelah meninggal diwariskan ke Nabi Sulaiman. Ilmunya tinggi, bahkan sampai jin ifrit, jin tomang, jin rusel, berbagai macam gandrung tunduk semua sama Nabi Sulaiman. Apa sebabnya? Punya ilmu. Ya Bu ya, punya ilmu. Sampean karena sering ngaji ning Selasa, di Seninang dan sebagainya, insya Allah omongannya diandal oleh anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ilmu wa unwanun likullil maham. Ilmu orang bisanya terpuja, orang hebat, orang sukses, orang yang jadi raja, orang yang jadi apa saja. Rahasianya orang sukses, orang pandai, orang hebat adalah punya ilmu. Mulanya ibu-ibu, selagi kita masih hidup, selagi kita masih panjang umur, ya, ilmu tetaplah mencari ilmu minimal 1 minggu sekali. Sebab yang dikasih makan tubuh jangan apa Bu? Jangan awak terus, jangan badan terus. Selama ini kita yang dikasih makan adalah badan. Pengen minum, ya Bu, minum. Aduh, okot, ilir. Apa mani kempong, mangan, ya Bu ya. Karena ibunya suami istri masih pada muda, seminggu sekali pengen mengkononan. Iya. Apalagi kerja dari luar Jawa yang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ya udah, ya Bu. Selama ini, nah, rohani, akal kurang. Mulai kayak baguslah nonton TV Bu ya. Ada Mama Dede, ada apa? Silakan ya, minimal silakan. Sebab ilmu adalah kanggo penyejuk, kanggo penerang. Dengan ilmu bisa menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Contoh umpamanya, Sulaiman kalau malam-malam pakai motor pergi ke janggal, ada anak nakal, kintil Sulaiman. Pak, ini Pak Haji Sulaiman ini. Pak Haji Sulaiman kan punya madrasah, suka ngajari pengajian. Jambil aja motor, jangan kasihan. Dia punya motor satu-satunya. Dia punya motor satu-satunya, biarin kasihan. Dia itu guru saya itu waktu di SMA. Tuh hebatnya kalau orang punya ilmu. Tapi kalau sampean kejar-kejar pakai motor, pakai belang, wah segini bapaknya, ya Bu. Pakai belang, pakai anting, pakai kalung, wah pamer. Iya, kalau di rumah datang saudaranya,
utang. Aduh utang. Kalau dikasih bayarnya kapan? Ya Bu, nggak dikasih nggak enak. Tuh kalau orang punya harta dikasih, ya iya ngomongnya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Wis dipai mah tahu orang nongol kapan ditagi engka nyewot pisan. Aduh ya. Ya itulah kalau orang punya harta disediakan, dipinjami, jelas. Mana itulah kehebatan ilmu. Ya Bu ya. Orang kalau punya ilmu, dunia akan ngintil. Apa Jo? Akan ngintil dunia tuh. Tapi orang kalau tidak punya harta, tidak punya ilmu, contoh kita punya saudara, punya teman, tamat SMP, kawinan, ke 5 hektar, kakaknya terus sekolah, akhirnya sampai habis dunianya, kanggo sekolah pinter, dunianya habis, akhirnya diterima di kerjaan, lama-lama dunianya ngintil. Ya Bu. Tapi kalau sudah tamat SMP, bahkan tamat SD, modal nggak ada ilmunya, gampang ditipu, gampang dibobol, gampang dihapus sih. Ya iya, jejak bisnis, akhirnya ya hilang. Itulah kesalahan tidak punya ilmu. Bagaimanapun ilmu adalah harus dinomorsatukan. Ya Bu, harus dinomorsatukan. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Salatullah salamullah dakwah ini. Maka kita berdoa, amin. Rabbana hasanah wa hasanah wa qina Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.